Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat Shopter semuanya? Oke, di awal tahun 2025 Bab 427 Pemungutan suara dengan nama asli, 10 menit. Luo Yunyang tidak pernah merasakan 10 menit begitu lama. Setiap menit dan detik bagaikan duri di punggungnya. Dan itu sangat menyiksa. Pada langkah terakhir, Chu Chen berhenti dengan kedua tangannya secara bersamaan, menjatuhkan pena di satu sisi dengan sekejap, membuka air mineral di sebelahnya, menyesapnya, dan menyemprotkannya. Anda sudah selesai. Mata semua orang tertuju pada lukisan itu, dan pada saat ini, ada perasaan gemetar datang dari jiwa. Kabut air menyelimuti lukisan itu, dan lukisan itu tiba-tiba tampak hidup. Pesona burung phoenix meresap melalui kertas nasi dan terpantul di mata semua orang. Sulit bagi mereka untuk menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya, tetapi pada saat ini, mereka semua memiliki jawaban yang pasti di dalam hati mereka. Gambar ini adalah Feng Qiuhuang yang asli. Ketika kedua lukisan itu disatukan, lukisan karya Luo Yunyang, Phoenix Seeking Phoenix, benar-benar terlihat seperti grafiti. Mata Liu Manman dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bisa menebak bahwa keterampilan melukis Chu Chen tidak rendah. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Chu Chen akan menguasai keterampilan unik dua makhluk abadi yang memasuki kondisi trans dan langsung menghancurkan Luo Yunyang. Tahukah Anda, sebulan yang lalu, Luo Yunyang memenangkan kejuaraan kelompok lukisan tinta pemuda nasional berdasarkan keterampilan melukis tintanya. Dan Chu Chen mengalahkan sang juara, Feng Qiuhuang yang asli. Mata Liu Qianqian tertuju pada Chu Chen, dan tiba-tiba dia merasa bahwa Chu Chen tidak begitu membenci lagi. Kemudian dia melirik ke arah Luo Yunyang lagi, dan merasa tidak apa-apa jika dia ditipu oleh Chu Chen. Bahkan Luo Yunyang jatuh ke tangan Chu Chen. Dia adalah salah satu dari 10 tuan muda di Tianan. Luar biasa, Liu Qianqian adalah orang pertama yang bertepuk tangan. Xia Bei kembali sadar dan memandang Liu Qianqian, yang penuh arti. Dia memang orang pertama yang ditaklukkan oleh saudara Chen. Xia Bei juga bertepuk tangan dan tertawa di saat yang sama. Ayo kita buat keputusan. Tidak ada orang lain yang mengikuti dan bertepuk tangan. Lagi pula, Luo Yunyang bukan satu-satunya yang terlibat dalam taruhan itu. Bahkan Tuan Baimu pun terlibat. Di mata semua orang, Chu Chen hanyalah orang luar, dan sekarang naga yang kuat telah menyeberangi sungai dan mati. Namun, tidak ada yang berani mempertanyakan lukisan Chu Chen. Saat ini, mereka juga ingat apa yang baru saja dikatakan Chu Chen, dan bahkan anak-anak pun dapat melihatnya. Hasilnya, memang demikian, kamu kalah. Chu Chen memandang Luo Yunyang dan berbicara dengan tenang. Wajah Luo Yunyang sedikit berubah. Pada saat ini, Luo Yunlong di samping angkat bicara dan berkata dengan suara nyaring, "Siapa bilang adikku kalah? Lukisan siapa yang lebih bagus hanya akan diketahui oleh orang-orang yang hadir yang sudah mencicipinya bersama." Liu Manman mengerutkan kening. Menurutku, Phoenix Seeking Phoenix milik Chu Chen jauh lebih rendah daripada Phoenix Seeking Phoenix milik saudaraku. Luo Yunlong melanjutkan. Sekarang, mari kita memilih bersama. Semua orang saling memandang.
Luo Yunlong, tidak bisakah kamu kalah? Liu Qianqian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Bahkan orang seperti saya yang tidak tahu cara menggambar menganggap karya Chu Chen lebih baik. Pasti lebih mudah bagimu untuk melakukannya. Hakim. Tentu saja, kualitas sebuah lukisan tidak bisa dinilai berdasarkan perasaan pribadi. Luo Yunlong berkata, karena tidak ada wasit dalam kompetisi hari ini, maka semua orang yang hadir akan memilih bersama, dan minoritas akan mematuhi mayoritas. Ini yang paling adil. Baik Luo Yunyang maupun Baimu tidak berbicara, sepertinya menyetujui tindakan Luo Yunlong. Singkatnya, kita tidak boleh kalah malam ini. Kamu, Liu Qianqian tidak tahan lagi dan hampir mengalami kejang. Chu Chen tersenyum dan berkata, tidak masalah. Ini adalah duel tanpa wasit. Yang terbaik adalah penonton yang memilih. Namun, demi keadilan, saya sarankan memilih dengan nama asli. Bagaimana? Nama asli adalah nama asli. Luo Yunlong segera mengangguk, takut Chu Chen akan kembali, itu saja. Pada saat yang sama, Luo Yunlong diam-diam mencibir di dalam hatinya. Menurutnya, apa yang dikatakan Chu Chen tentang pemungutan suara dengan nama asli agak seperti mengancam dan mengintimidasi mereka. Namun, lingkaran mereka bisa saja menyimpang di Yangcheng, jadi mereka masih khawatir dengan ancaman Chu Chen. Dalam pandangan Luo Yunlong, angan-angan Chu Chen sepenuhnya salah. Chu Chen, kamu akan kalah dengan cara ini. Liu Qianqian mau tidak mau mengingatkan Chu Chen bahwa orang ini terlalu sombong. Jika benar-benar ada pemungutan suara langsung, meskipun dia tahu lukisan Chu Chen lebih bagus, kebanyakan dari mereka akan siapapun yang menginginkannya pasti akan memilih Luo Yunyang. Saya yakin masa cerdas. Chu Chen tersenyum dan berkata kepada Xiao Bei, catat seluruh proses pemungutan suara dan ingatlah untuk memperjelas. Apa yang Anda lihat di depan Anda semua adalah sastra dan seni antik Yangcheng. Anak muda yang luar biasa, orang-orang di dunia. Elit yang dibina oleh keluarga masing-masing. Meskipun kami kalah, kami akan diyakinkan. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Bei, yang masih penuh kecemasan, tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Chu Chen. Matanya langsung berbinar. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengarahkannya ke dua gambar Feng Qiu Huang di atas meja. Pemungutan suara bisa dimulai. Saat ini, Luo Yunlong mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi rendah, Chu Chen, apa maksudmu? Pemungutan suara dengan nama asli? Proses ini tentu saja harus dicatat. Chu Chen tampak tenang. Jangan buang waktu, mulailah memilih. Xiao Bei memegang ponsel di satu tangan dan mengucapkan kalimat pembuka. Malam ini, Chu Chen, Master Nan Kuan, berkompetisi dengan Luo Yunyang, tuan muda rumah lukisan Yangcheng, untuk menguji keterampilan melukis mereka. Masing-masing di antaranya melukis gambar burung phoenix mencari burung phoenix. Yang muncul di sisi kiri kamera, itu adalah karya Chu Chen. Sekarang, perwakilan dari berbagai keluarga di Yangcheng akan memberikan suara pada kedua lukisan ini. Yang memilih adalah keluarga Liu, keluarga pengobatan tradisional Tiongkok di Yangcheng. Xiao Bei mengarahkan ponselnya langsung ke Liu bersaudara. Kami memilih Chu Chen untuk menang. Liu Qianqian berkata tanpa ragu-ragu.
Ekspresi banyak orang berubah drastis. Jika mereka hanya berada dalam lingkaran ini malam ini, mereka dapat membantu Luo Yunyang dengan tidak hati-hati dan memilih Luo Yunyang. Namun siapa sangka Xia Bei justru merekam video. Mereka sekarang bisa berbohong dengan mata tertutup. Tapi begitu videonya bocor, itu tidak hanya akan menjadi masalah bagi reputasi pribadi mereka, tetapi yang lebih penting, keluarga mereka juga akan terpengaruh. Yang terpenting perbedaan kedua lukisan tersebut terlalu kentara. Kebanyakan dari mereka memiliki usaha kaligrafi dan lukisan di rumahnya. Jika mereka tidak bisa membedakan kualitas sebuah lukisan, lalu siapa yang berani membeli lukisannya? Liu Manman sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dia tidak menyangka Chu Chen bisa memikirkan metode seperti itu. Hal ini sungguh membuat orang-orang kaya generasi kedua ini merasa tidak nyaman. Pilih dengan nama asli Anda. Tembakan kedua Xia Bei diberikan kepada Bai Mu. Orang berikutnya, Bai Mu, adalah putra dari keluarga pemain Qin nomor 1 di Yangcheng. Dia juga salah satu dari 10 master muda terbaik kami di Tianan. Sejak zaman kuno, catur, kaligrafi, dan lukisan tidak dibagi menjadi berbagai jenis. Keluarga, saya mendengar bahwa Tuan Bai Mu selalu dikenal sebagai ahli Qin. Saya tidak tahu. Apa pendapat Anda tentang kedua lukisan ini? Chu Chen tersenyum. Xia Bei memang cerdik. Tembakan pertama adalah untuk Liu bersaudara. Karena Xia Bei tahu bahwa Liu bersaudara pasti akan memilih Chu Chen. Segera setelah itu, dia tidak membiarkan orang lain memilih, tetapi langsung memberikannya kepada Bai Mu, yang memiliki status tertinggi. Di lingkaran ini, Bai Mu dan Luo Yunyang dikenal sebagai dua bersaudara terbaik, dan mereka adalah saudara terdepan di lingkaran ini. Suara Bai Mu pasti akan mempengaruhi orang lain. Kamera terfokus pada Bai Mu. Wajah Bai Mu benar-benar kehilangan senyumannya. Dia ingin menghentikan Xia Bei, tapi dia tidak lupa bahwa dua orang di depannya adalah pejuang vulgar. Malam ini, mereka, kalangan sastra dan seni generasi kedua yang paling kaya, diserang balik oleh Wu Fu. Ini merupakan penghinaan yang sangat besar. Mata semua orang tertuju pada Bai Mu. Waktu yang lama, Bai Mu menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, dua lukisan Phoenix mencari Phoenix, yang lebih bagus adalah Chu Chen. Bab 428 Dendam yang membahagiakan. Setelah kata-kata itu jatuh, ekspresi Luo Yunlong berubah drastis, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dan menatap Chu Chen dengan kebencian di matanya. Setelah dada Luo Yunyang naik dan turun tajam, dia berusaha keras untuk menenangkan emosinya dan menatap dingin ke arah Xia Bei, yang masih memegang ponselnya. Hapus videonya. Tidak perlu memilih lagi. Aku menyerah. Xia Bei meletakkan ponselnya. Tentu saja dia tahu bahwa kekuatan di belakang sekelompok orang di depannya semuanya adalah yang terbaik di Yangcheng. Jika mereka tidak begitu agresif malam ini, Xia Bei tidak akan pernah ingin memprovokasi mereka. Saudaraku, Luo Yunlong masih sedikit tidak puas. Diam. Luo Yunyang tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya dengan marah. Penyebab seluruh kejadian ini adalah kaligrafi yang pertama kali ditulis Luo Yunlong,
mencoba menggunakannya untuk mempermalukan Chu Chen. Tanpa diduga, dia malah dipermalukan oleh Chu Chen. Oke, seperti kata pepatah, jika kalian tidak saling mengenal tanpa bertengkar, biarkan masalah ini selesai. Bai Mu menenangkan diri saat ini dan berkata dengan tenang, kita masih memiliki beberapa hal penting untuk dibicarakan di sini. Tidak masalah siapa yang menunggu, jadi tolong mundur saja sekarang. Mata Chu Chen sedikit menyipit, seperti yang diharapkan dari kalangan sastra dan seni generasi kedua yang kaya raya. Jika kalah, mereka akan segera mengambil langkah yang layak. Chu Chen tiba-tiba mencibir, jika kita mengikuti prosesnya, bukankah harus ada langkah terakhir? Mata semua orang tertuju pada Chu Chen. Chu Chen, jangan kasar, Luo Yunlong berkata dengan suara galak sambil menatap Chu Chen. Chu Chen mengetukkan jarinya di atas meja, menunjuk ke lukisan yang dilukis oleh Luo Yunyang, makanlah. Chu Chen, Bai Mu hendak berbicara, tetapi disela oleh Chu Chen, yang berkata terus terang, termasuk kamu, jika aku ingat dengan benar, kamu juga menyumbangkan bagiannya sekarang. Wajah Bai Mu tiba-tiba menjadi gelap. Siapa yang mengira bahwa Chu Chen akan memiliki keterampilan melukis yang begitu ajaib? Bai Mu juga diam-diam membenci kegagalan Luo Yunyang memenuhi harapan, yang menempatkannya dalam situasi sulit. Bai Mu menatap Chu Chen dan berkata kata demi kata, kamu harus berbelas kasihan dan berbelas kasihan. Kalimat ini memang bagus, tapi tidak berlaku untukmu. Chu Chen tersenyum. Jika aku yang kalah, kamu mungkin akan terus mengejekku. Sebaliknya, jika kamu kalah, aku akan membeberkannya dengan satu kalimat. Kalimat, kerugian dari kesalahan Anda terlalu rendah. Semua orang memandang Chu Chen. Ekspresi Chu Chen tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Nadanya tenang, dan dia berbicara dengan lembut. Terlebih lagi, saya, Chu Chen, hanyalah seorang seniman bela diri yang vulgar. Saya tidak memahami etiket di antara kelas senior Anda. Saya hanya tahu aturan dunia, kesenangan dan dendam. Suara Chu Chen terdengar di telinga semua orang kata demi kata. Aturan sungai dan danau, selamat dendam, ekspresi orang-orang yang berpartisipasi dalam taruhan terus berubah. Dan Chu Chen sama sekali tidak mempertimbangkan mereka di belakang panggung. Itu jelas merupakan balas dendam. Keluarga Song Chu Chen berada di Canceng dan tidak terlibat dalam industri yang berhubungan dengan kaligrafi dan lukisan, jadi mereka tidak memiliki pengaruh. Diam-diam, Chu Chen adalah master tinju selatan terkenal di Yangcheng, seorang seniman bela diri yang kuat, dan dia tidak takut mereka menggunakan trik kotor untuk membalas di belakang mereka. Oleh karena itu, Chu Chen tidak bermoral. Aku akan memberimu 10 menit juga. Chu Chen mengatakan hal terakhir. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, aku akan memberikannya padamu. Chu Chen mengucapkan kata-kata terakhir kepada Luo Yunlong, dan menunjuk ke dia sambil tersenyum. Gambar di satu sisi bertuliskan, ngomong-ngomong, makan satu gambar, berikan satu gambar, dan makan semuanya. Suara Chu Chen terdengar seperti guntur bagi Luo Yunlong. Luo Yunlong tidak berani meragukan apa yang dikatakan Chu Chen. Ini adalah orang kejam yang bahkan mengalahkan Zhao Fangquan dari delegasi Amerika Selatan. Selain itu,
Luo Yunlong tahu bahwa kejadian malam ini salah, bahkan seluruh keluarga Luo menjadi yang terdepan. Saya bersedia mengaku kalah. Luo Yunlong mengangkat hatinya dan diam-diam melirik yang lain. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa beruntung karena ketika lukisan itu disebutkan, hampir 10 orang maju untuk ikut bersenang-senang. Satu orang lagi, satu mulut lagi, Tuan Muda Jing. Luo Yunlong merobek lukisan itu dan menyerahkan sebagiannya kepada Li Lejing. Li Lejing sangat sedih hingga dia ingin menangis. Itu tidak ada hubungannya dengan dia, tapi dia harus melompat keluar. Bicara terlalu banyak, Li Lejing diam-diam melihat kertas yang diserahkan oleh Luo Yunlong, yang kebetulan adalah kepala burung phoenix. Dia sepertinya mendengar Luo Yunlong berkata kepadanya, "Ayolah, Tuan Jing, berikan aku kepala burung phoenix." Bau tinta, baru dipanggang, aroma yang kuat di mulut. Di bawah tatapan banyak mata, tangan Li Lejing sedikit gemetar, dan akhirnya dia menutup matanya, meremas kepala burung phoenix menjadi bola, melemparkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya dengan suapan besar, dan perlahan-lahan mengunyah air mata. Untuk seorang anak muda, tuan dari keluarga kaya, ini sungguh penghinaan yang tidak akan pernah dia alami seumur hidupnya. Sisanya dibagi antara Luo Yunlong dan yang lainnya. Mereka semua diam-diam membuat pemahaman untuk tidak memisahkan kertas itu dari Bai Mu dan Luo Yunyang. Keduanya adalah salah satu dari 10 tuan muda terbaik di Tianan, dan mereka adalah saudara tertua di antara mereka. Luo Yunlong memasukkan kertas gambar ke dalam mulutnya. Aku memakan sebuah lukisan yang dilukis oleh kakakku. Rasanya harum sekali namun agak sulit untuk ditelan. Selama seluruh proses, Luo Yunyang menatap Chu Chen dengan ekspresi muram. Mata Bai Mu juga penuh dengan kejahatan, dengan tatapan tajam yang berkedip dari waktu ke waktu. Bersikaplah tidak masuk akal dan tidak memaafkan. Tindakan Chu Chen malam ini benar-benar menyinggung lingkaran ini. Bahkan Liu Qianqian melihatnya. Dia menarik Liu Manman ke samping dan merendahkan suaranya. "Saudari, meskipun saya menghargai pendekatan kepuasan Chu Chen, tapi orang ini telah menyinggung semua orang di sini sekaligus. Benar-benar sia-sia jika kita masih mengharapkan dia memiliki akses ke rahasia surga. Aku menyesalinya." Ketika Liu Qianqian memikirkan kondisinya, dia merasa sangat marah hingga dia ingin meninju dadanya. Itu adalah kesempatan langka untuk menang melawan Chu Chen. Akan terlalu sulit untuk menang melawan Chu Chen di masa depan. Belum tentu begitu. Tidak ada yang tahu di tangan siapa peta rahasia surga itu berada. Liu Manman berbisik. Chu Chen menjadi terkenal dalam satu pertempuran malam ini, dan keterampilan pesona abadi gandanya pasti akan segera menyebar ke seluruh lingkaran. Ketika saatnya tiba, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan peta misterius surga. Mata Liu Qianqian sedikit berbinar. Apa yang dikatakan kakaknya sepertinya masuk akal. Pesta Feng Qiu Huang dengan cepat dibagi di antara beberapa orang. Adapun kata-kata di bagian itu tidak termasuk dalam cakupan taruhan. Luo Yunlong khawatir Chu Chen akan menggunakan kata-kata itu untuk membuat masalah.
Jadi dia dengan sederhana dan rapi membagi kata-kata pada bagian itu. Apakah ular dan tikus tercampur? Luo Yunlong merasa jika kata-kata dalam gambar itu tidak tersobek, mungkin dialah yang bersikap ironis. Xiao Bei, simpan lukisan itu, ayo pergi, tunggu sebentar. Saat ini, dua suara terdengar bersamaan, Liu Manman dan Bai Mu. Chu Chen pertama kali melihat Liu Manman. Liu Manman berkata, tinta pada lukisan ini belum kering. Jika Anda mengambilnya seperti ini, kerusakan percakapan akan terlalu besar. Bagaimana kalau Anda menjualnya kepada saya? Dengan penuh harap, saya akan memberikannya dengan harga yang wajar untuk Anda. Mendengar ini, Chu Chen merenung sejenak, menoleh ke arah Bai Mu, tersenyum dan berkata, Tuan muda Bai Mu juga ingin membeli lukisan. Bai Mu menatap Chu Chen dengan acuh tak acuh. Saya sangat setuju dengan apa yang baru saja dikatakan tuan muda dari keluarga Xia. Sejak zaman kuno, musik, catur, kaligrafi, dan lukisan tidak dibagi ke dalam keluarga yang berbeda. Karena keterampilan melukis Anda begitu dalam, kamu pasti tidak pandai bermain piano. Sial, aku ingin bersaing denganmu, bersambung. Audio milik Sopter Channel.